Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 4 manfaat kitab suci. 4 manfaat kitab suci dari 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang sangat dibutuhkan supaya kita bertumbuh dewasa rohani dan menjadi orang Kristen yang kuat untuk dapat melayani Tuhan lebih efektif. Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung." Setelah Musa, hamba Tuhan yang memimpin bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir wafat, Tuhan mengangkat Yosua saudaraku menjadi penggantinya sebagai pemimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebagai pemimpin suatu bangsa yang besar, bangsa yang suka memberontak, Yosua diingatkan oleh Tuhan supaya dalam perjalanannya, dalam memimpin, ia harus berpegang kepada Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam supaya ia bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sehingga perjalanannya saudara akan berhasil, dia akan berhasil dan Yosua akan beruntung. Firman Tuhan adalah berkat yang luar biasa untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena melalui firman Tuhanlah kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi dan mengikuti jalan-jalannya yang benar saudara, yang menuntun kita hidup dalam kebenaran dan kemuliaan dalam namanya. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 saudara, kita akan belajar 4 manfaat kitab suci yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Manfaat yang pertama dan yang kedua berkenaan dengan segi doktrinal, sedangkan manfaat yang ketiga dan keempat berkenaan dengan segi praktikal, saudara. Ajaran Kristen yang ditulis dalam kitab suci bukanlah sekedar berisi teori-teori saja, saudara, tapi juga adalah hal-hal praktis, hal yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan orang-orang percaya sehari-hari untuk menyaksikan kebesaran nama Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan 4 manfaat kitab suci. Yang pertama saudaraku, kitab suci bermanfaat untuk mengajar, Disdakalia bahasa Yunaninya. Ini berarti bahwa kitab suci adalah sumber positif doktrin Kristiani. Melalui kitab suci orang percaya diajar dan dididik hidup dalam kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan menyaksikan menjadi saksi Tuhan Yesus. Pada saat itu Timotius banyak menghadapi tantangan dari guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat, saudara. Dan Paulus mengingatkan Timotius bahwa guru-guru palsu itu harus dilawan dengan ajaran-ajaran kitab suci yang benar, yang sudah diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Dan yang kedua, kitab suci bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Elekmos. Istilah ini tidak berarti saudara bahwa kitab suci bermanfaat untuk mencari-cari kesalahan, bukan. Istilah ini berarti menelanjangi kesalahan dari guru-guru palsu yang juga berarti menyatakan kesalahan dalam kehidupan orang yang berdosa sehingga dapat menunjukkan jalan yang benar. Kitab suci atau firman Tuhan itu bagaikan sebuah cermin. Orang yang mempelajarinya bisa melihat apakah dalam wajahnya, dalam hidupnya ada hal-hal yang tidak benar. Ada hal yang kotor misalnya saudara, atau masih kurang, sehingga bisa memperbaikinya dan membersihkannya. Saat kita sungguh-sungguh mempelajari kebenaran yang diajarkan oleh kitab suci, maka kita akan terlatih untuk mengetahui apa saja yang tidak benar di dalam hidup kita saudara, dan juga yang ada di dunia. Dan manfaat yang ketiga, kitab suci bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Epanortosin, kitab suci bermanfaat untuk meyakinkan seorang yang menyimpang, yang tidak taat akan kebenaran, yang hidup dalam dosa, untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar.
Saat seorang mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh, maka kelakuannya yang tidak baik, kelakuannya yang menyimpang akan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan yang keempat, manfaat kitab suci adalah mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik, paedia, saudara, muncul dalam Efesus 6 ayat 4. Yang berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi dalam ayat ini kata tersebut mengacu pada sistem disiplin yang dipakai oleh orang tua untuk mengembangkan sifat anaknya supaya menjadi baik dan hidup seturut dengan ajaran Tuhan. Dalam konteks ini istilah ini berarti suatu sistem disiplin dalam kitab suci yang membawa seorang kepada hidup yang suci, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah luar biasanya firman Tuhan. Bila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidup kita akan diberkati, saudara, kita akan berhasil dan beruntung, diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah saudara kita hidup, keluarga kita dan juga anak-anak kita, mulai dari kecil untuk belajar firman Tuhan melalui saat teduh, melalui pemahaman Alkitab, melalui kelas-kelas sekolah minggu, kegiatan-kegiatan rohani, di mana firman Tuhan diajarkan, diberitakan supaya kita hidup dan juga keluarga kita, saudara, menjadi berhasil dan beruntung, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya bacakan 2 Timotius juga ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi belajar firman Tuhan, mengajak keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita untuk belajar firman Tuhan sehingga kita bertumbuh bersama-sama, hidup kita diberkati, kita berhasil dan kita beruntung. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk 4 manfaat firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kami mau tekun mempelajarinya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.